dan kami punya setiap hak yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi kami Tuhan, kebenaran-kebenaran ini supaya kami tahu apa saja yang menjadi hak dan bagian kami, supaya kami tahu kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bicara Roh Kudus, bicara dan setia, bicara dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, bicara dan siapkan hati. Terangi atau budikan menangkap semua yang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mengubahkan cara kami melihat, cara kami berpikir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh di stop dulu ya, supaya enggak direkam. Sore ini saya akan ngomong tentang mahkota duri. Itu. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus ada maksud dan tujuannya. Ya. Kenapa kok dia naik ke atas kayu salib? Buka dulu Galatia 3. Kenapa Tuhan Yesus tidak di kursi listrik misalnya? Oh, waktu itu hukumannya nggak ada. Gitu. Nanti kalau kita baca Injil Matius itu jelas sekali. Semuanya yang dia lakukan itu untuk menggenapi apa yang ada tertulis. Harus demikian supaya digenapi yang ada tertulis. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes membaptis? Supaya digenapi yang ada tertulis. Kenapa? Semua itu supaya digenapi. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melakukan apa yang sudah tertulis, yang menjadi kehendak Tuhan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung. Ini terjemahan baru 2, pada tiang kayu. Pada kayu salib ya, terjemahan baru ya. Jadi, dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Pada tiang kayu, terjemahan baru 2. Ayat 14, baca. Ya. Ya, terjemahan baru 2 gini. Jadi dia itu digantung di atas kayu salib, jadi kutuk karena kita, itu ya, terjemahan baru 2. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ada tujuannya. Jadi kalau orang terus hanya nangis-nangis lihat Tuhan Yesus, kasihan di situ. Ya, baiklah kita merenungkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan supaya kita, waktu itu Tuhan Yesus disalib, perempuan-perempuan itu nangis semuanya. Dia bilang, tangisi dirimu sendiri. Itu, jangan nangisi aku. Aku melakukan ini for a purpose, dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak harus dikutuk, dan supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Kita. Karena harusnya berkat Abraham itu hanya untuk orang Yahudi, Israel. Tapi karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus, berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan termasuk kepada kita. Nah itulah tujuannya dia di atas kayu salib. Bukan supaya kita kasihan dengan dia, kita ikut sedih, nangis-nangis. Bukan, karena supaya kita ikut mendapat bagian dalam setiap janji Tuhan. Semua yang dilakukan itu untuk sebuah tujuan. Tapi saya nggak akan ngomong yang lain, nanti kan ada jubah warna ungu, ditelanjangi. Saya hanya ngomong tentang mahkota duri. Kenapa kok diberi mahkota duri? Itu bukan iseng. Gitu loh. Kenapa? Buka dulu Kejadian 3. Kenapa kok mahkotanya duri? Kejadian 3 ayat 17, saya akan baca ya, terjemahan baru. Saya baca terjemahan baru aja, biar sama. 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situ engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Jadi karena Adam itu memilih untuk mendengarkan perkataan Hawa dibandingkan mendengarkan perkataan Tuhan, ya kan? Akibatnya tanah dikutuk. Waktu Tuhan menciptakan 6 hari penciptaan, tidak ada dikatakan, coba buka dulu Kejadian 1. Ayat 24. Tunggu. Sebelum ayat 24. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan menghasilkan biji, berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi, maka jadilah demikian. Ayat 12. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi nggak ada semak duri yang keluar dari apa yang diciptakan Tuhan. Apa yang keluar? Berbagai jenis pohon buah-buahan yang ada buahnya berbiji, itu kan? Dan berbagai jenis tumbuhan menghasilkan biji. Tumbuhan menghasilkan biji apa? Padi, gandum, jagung, ya kan? Dan buah. Jadi ada biji-bijian, ada buah-buahan. Itu yang keluar dari firman Tuhan. Semak duri nggak termasuk waktu penciptaan. Semak duri baru muncul setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semak duri adalah konsekuensi dari dosa dan pelanggaran. Jadi kalau kita kemudian kena semak duri, semuanya itu terjadi. Itu bukan diciptakan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan loh. Dia baru berarti kalau dia bilang gini, seperti Tuhan bilang, enggak usah lah, nanti terlalu jauh. Ayat 17 tadi, Kejadian 3 lagi. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu. Jadi sekarang tanah akan keluar itu. Itu bukan difirmankan Tuhan, itu akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa. Jadi itu konsekuensi. Sekarang apa yang terjadi? Berarti tanah terkutuk dong. Gitu. Ya kan? Kutuknya adalah semak duri. Gitu. Dan apa itu kutuk dari semak duri? Semak duri itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Semak duri nggak ada hasilnya. Semak duri nggak ada buahnya. Coba buka ayatnya supaya ngerti, benar. Sebentar ya. Lukas 6 ayat 44. Lukas 6 44. Baca 2-3. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik. Semak duri nggak mungkin menghasilkan yang lain, ya kan? Nggak ada hasilnya semak duri. Gitu. Jadi orang dikenal dari buahnya. Dari mana kita tahu bahwa ini ada tanaman-tanaman yang mirip ya? Dari mana kita tahu ini ilalang, ini gandum? Ketika dia keluar buahnya. Waktu dia belum keluar buahnya, mirip. Ya enggak? Dari mana kita tahu ada tanaman-tanaman yang mirip? Tanaman dikenal dari buahnya. Kenapa kita bisa ngomong, oh ini rambutan ini. Ya sekarang kita ngerti ya. Tapi kalau kita belum ngerti jenis tanaman itu, waktu dia berbuah kita ngerti, oh ini jenis tanaman apa. Dan semak duri tidak menghasilkan buah. Jadi apa kutuk semak duri? Tidak ada yang dihasilkan. Dan itu yang ditebus Tuhan Yesus supaya tidak ada semak duri. Tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, Lukas 8, ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 2-3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama,
dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14. Baca sama-sama. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Oke. Saya baca dari terjemahan lain ya. Saya mau baca yang Matius 13 ayat 22 versinya. Coba buka Matius 13:22, saya baca, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. The one shown among thorns represent one who received the message, but all of life's busy distraction, his divided heart, and his ambition for wealth result in suffocating the kingdom message, and it become fruitless. Matius 13:22 Amplified. Saya mau baca gini. As for what was shown among thorns, this is he who hears the word, but the cares of the world and the pleasure and delight and glamour and deceitfulness of riches choke and suffocate the word, and it yields no fruits. Semak duri itu seperti mencekik, membuat orang terdesak, nggak bisa bernafas. Ya, mencekik sampai tidak bisa bernafas. Dia mencekik apa? Firman. Yang dicekik firman. Terjemahan Ibraninya, catatan The Passion Translation tadi bilang begini. Musuh menyebabkan dia yang mendengar firman itu melupakan firman. Jadi dia kalau kita dicekik, apa yang terjadi? Nggak bisa bernafas. Pernah dengar panic attack? Pernah dengar anxiety? Orang tiba-tiba nggak bisa bernafas. Apa yang menyebabkan itu? Tanya Kak Oce, nanti suruh dia belajar. Kecemasan, ketakutan, kita ngomong apa sih? Overthinking, ya kan? Apalagi bahasanya. Ya anxiety itu ya, semuanya. Sindrom-sindromnya. Nanti sampai ke titik tertentu dia sampai nggak bisa bernafas. Seperti tercekik. Ini, spiritnya ini. Semak duri menghimpit sampai orang itu tidak bisa bernafas. Kenapa? Apa yang nyekiknya dengan apa? Life busy distraction. Kesibukan-kesibukan yang menyebabkan orang distract, teralihkan perhatiannya. Hatinya terbelah, his divided heart. His ambition for wealth, ambisi untuk kekayaan. Terjemahan lain, lebih peduli kepada dunia, punya kesenangan, kenikmatan, dan ada tipuan dari kekayaan. Amsal bilang begini, Amsal 23, baca aja deh. Amsal 23 kalau saya nggak salah ingat. Tentang kekayaan. Amsal 23 ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi kalau engkau ngamat-amati terus kekayaan, malah hilang. Nah, ayat lain, nggak usah saya buka, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Tolong jangan mengambil kesimpulan yang salah. Oh, sewaktu tidur saya 8 jam kurang dong. Gitu. Kalau saya 16 jam, wow, berkatnya akan jauh lebih besar. Gitu ya. Bukan. Gitu. Maksudnya itu tidak dihasilkan dari peluh. Dari penderitaan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari keinginan untuk kaya. Gitu. Adam diberi perintah sebelum kejatuhan dalam dosa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perintah untuk bekerja sudah ada. Tapi penderitaan karena kerja itu akibat dari dosa. Coba digarisbawahi. Sebelum jatuh dalam dosa, dia sudah diberi perintah untuk mengusahakan taman itu. Tapi setelah dosa, apa akibatnya?
Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Pertanyaannya, kutuk ini masih berlaku buat kita nggak? Seharusnya tidak. Apakah berarti pekerjaan-pekerjaan yang keluar keringatnya itu berdosa? Bukan. Gitu. Maksudnya dia tidak lahir dari sebuah usaha sendiri, yang usaha itu lalu melahirkan kekhawatiran, ketakutan, nanti itu menghimpit semua sehingga kalau kita ditaburi firman kita nggak bisa dengar. Karena yang lahir dari dalam itu, yang kita namakan mungkin perencanaan, kerja keras, itu sebenarnya lahir dari ketakutan dan kekhawatiran. Itu. Contohnya apa? Contohnya murid-murid ketika sudah semalam-malaman berusaha untuk menjala ikan dan tidak dapat. Nelayan profesional berpengalaman menjala ikan semalam-malaman tidak dapat. Tapi dikasih nasihat sama tukang kayu. Lebih tahu mana tentang ikan. Mereka jawabkan, kami sudah semalam-malaman tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena perkataanmu, maka kami lakukan juga. Tebarkan aja sebelah kanan perahu. Coba kalau dia nggak menjala semalam-malaman, tapi dia tanya Tuhan. Dia nunggu Tuhan, nelayan ya harus cari ikan toh. Tapi cari ikannya kapan? Di mana? Gitu loh. Begitu ditebarkan sebelah kanan perahu, bukan karena sebelah kanan perahu. Karena itulah firman Tuhan. Karena itulah remanya. Karena itulah perintah Tuhan. Tuhan ngomong harus bilang, karena perkataanmu itu aku lakukan. Dan jalannya nggak muat sampai jebol. Nanti hal yang sama dilakukan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan itu mengingatkan Petrus bahwa itu Tuhan. Dia mau kembali lagi jadi nelayan. Kehilangan visi dan panggilannya. Apakah jadi nelayan salah? Bukan. Karena Tuhan memanggil Petrus dan yang lain untuk jadi penjala manusia. Itu masalahnya. Tapi karena dia kehilangan visi, dia tidak bisa lihat kebangkitan. Dia hanya lihat kematian Yesus. Tidak tahu bahwa kematian itu tujuannya adalah kebangkitan dan kemenangan. Dia kehilangan visi dan kemudian dia coba mencari itu dan semalam-malaman. Dan seringkali kita harus sampai semalam-malaman tidak menghasilkan apa-apa. Kita pakai kekuatan kita sendiri, gagal, tertutup jalannya. Baru kemudian kita tanya, Tuhan, harusnya bagaimana? Apa lalu tidak bekerja? Bukan. Tapi seharusnya kerjanya kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Bukan sesuatu yang membawa kesengsaraan. Gitu. Jadi dia tidak. Ini ada kemungkinan besar disalahpahami. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya ngomong gini, Rasul Paulus tuh ngomongnya gini, aku kerja lebih keras dari kamu semua. Ada ayatnya. Coba sambil dicari KDP. Tapi bukan aku. Itu kasih karunia Tuhan yang ada di dalamku. Tapi dia kerja lebih keras dari semua. Tapi itu bukan karena kekuatannya, gitu loh. Kekuatannya itu dari dalam, dari roh Tuhan yang di dalam dirinya, yang kemudian dia dengar sesuatu, dia dapat sesuatu, dia lakukan berdasarkan apa yang Tuhan bilang kepada dia. Gitu. Ya, baca kau keras. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ini bukan kerja keras karena terpaksa, bukan. Tapi karena kasih karunia yang dianugerahkan itu melahirkan kekuatan yang muncul dari dalam untuk menggerakkan dia bergerak, pergi, bahkan menghidupi dirinya sendiri. Dia pergi ke sini ke sana menghadapi aniaya. Beda, sumbernya dari dalam. Dari apa yang Tuhan katakan, dari apa yang Tuhan firmankan, dari hubungannya pribadi dengan roh Tuhan. Buah lahir dari keintiman. Buah itu bukan kayak odol, pasta gigi, terus kamu pencet, dia keluar gitu. Nggak bisa. Hidup kita dipencet-pencet gitu, bukan gitu. Tapi karena dia nempel, carang itu nempel kepada dahannya, ranting itu nempel kepada dahannya, maka dia menghasilkan buah. Karena buahnya itu nanti lahir dari semua yang dari akar diambil, dari situ semua ada proses semuanya. Itu. Dia nggak coba untuk menghasilkan buah sendiri. Itu loh. Enggak. Karena dia nempel di situ,
otomatis dia menghasilkan buah. Gitu. Nah ini bicara tentang sebuah kehidupan, itu ya. Ada hubungannya dengan ini. Saya mau lanjutkan. Ayat 19, Kejadian 3. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu buat Adam. Tapi karena mahkota duri itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ya kan? Karena dia naik ke atas kayu salib, kutuknya sudah ditanggung kan? Kutuk karena Adam itu sudah ditanggung. Yang tadinya muncul dari tanah, dia pakai di sini. Ya kan? Dipakai di kepala, dan kemudian apa? 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45. Saya baca terjemahan baru 2 ya. Kalian baca. Satu Korintus 15 ayat 45. Nah, tunggu dulu. Ini memang semak duri aja kemana-mana gitu ya. Tapi ini terkait hidup kita nanti akhirnya. Sabar sedikit. Sebab ada tertulis, ya, manusia, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Itu ya. Manusia pertama Adam pertama itu makhluk hidup. Tapi yang mula-mula datang bukan yang rohani tapi yang alami. Kemudian baru datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu, sedangkan manusia kedua berasal dari surga. Nah, kita ini lahir membawa sifat Adam dari debu, ya kan? Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, menerima dia jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, kamu mengundang dia masuk, kamu menyerahkan hidupmu kepada dia. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Belum sepenuhnya. Apa rupa yang surgawi? Nanti setelah Tuhan Yesus bangkit, dia makan ikan, tapi dia bisa tembus tembok. Itu rupa surgawi. Dia bisa menampakkan diri, pergi kemana-mana. Tapi kalau hantu, tidak ada daging dan tulangnya, kan dia bilang begitu. Raba ini, hantu bukan? Bukan, hantu cuman roh. Ini tubuh kemuliaan. Nanti tubuh kita bukan kayak gini. Nggak bisa sakit lagi. Gitu ya. Nggak ada air mata, kata kitab Wahyu, gitu ya. Nggak ada, gitu. Jadi jangan, ya sekarang air mata kita ditampung, karena itu penderitaan sama di dunia. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud, gitu ya. Gitu. Jadi, apa? Adam pertama itu makhluk hidup, alamiah, natural. Terjemahan literal itu makhluk jiwani. Adam kedua, makhluk rohani. Waktu kita di dalam Kristus, kita juga jadi makhluk rohani, makhluk surgawi. Tapi belum sepenuhnya. Itu sebabnya nanti Roma bilang begini, kita menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Waktu kita beralih dari hidup ini kepada kemuliaan. Kita mau beralih dari kemah ini kepada yang abadi. Kalau kita merasa puas, hidup di dunia, senang, mungkin diberi kesehatan, diberi semua berkat baik, gitu. Tapi itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itu kalau bahasanya Pak Adi itu, sebagian mahkota saya, sebagian salib saya menjadi mahkota di dunia ini. Tapi belum seluruhnya. Karena seluruhnya kita nggak bisa bayangkan. Seperti apa sukacitanya. Tidak perlu masuk angin, kembung, ya kan? Mah, darah tinggi, gitu. Apalagi lah segala macam sakit penyakit, kelemahan tubuh, ya kan? Capek, gitu. Pusing, mual, semuanya nggak ada, gitu. Lapar, nggak ada, karena kutuknya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, kita belum menerima semuanya, tapi kita bisa mulai mengalami.
dan mencicipi selama ada di dunia ini. Gitu. Jadi di Adam, ujungnya adalah debu, kembali kepada debu. Tidak ada pengharapannya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, tubuhnya akan kembali kepada debu, tapi nanti akan dibangkitkan, akan diubahkan. Gitu loh. Waktu Tuhan Yesus datang, yang belum mati langsung diubahkan. Tapi yang sudah mati akan dibangkitkan. Gitu. Jadi itu pengharapan. Kalau kamu hidup tanpa pengharapan, Paulus bilang begini, makan, minum, berbuat dosa, sebab besok mati tidak ada lagi. Kenapa kok kamu tidak lakukan itu? Karena kita tahu bahwa akan ada penghakiman. Dan akan ada kehidupan, kebangkitan buat mereka yang percaya kepada dia. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Gitu loh. Kalau tidak punya pengharapan itu, kalau hidup mati selesai, kata Paulus, hidup aja sebebas-bebasnya. Tapi kita tidak lakukan sebebas-bebasnya, karena kita punya pengharapan bahwa ketaatan-ketaatan kita akan melahirkan mahkota, akan melahirkan buah. Tidak hanya di dalam kehidupan yang sekarang ini, tapi juga di dalam kekekalan. Jadi waktu Tuhan Yesus dipasangi, bukan dia pakai sendiri, mahkota duri itu dari rumput-rumput duri yang dianyam, ditaruh di atas kepalanya. Dari mana semua kekhawatiran itu muncul? Dari mana semua keinginan itu muncul? Dari sini. Dari kepala loh, dari pikiran. Ya kan? Kita pakai istilah perencanaan, kita pakai istilah semua persiapan dan semuanya. Cek ke dalam diri. Itu lahir dari apa yang Tuhan katakan atau lahir dari ketakutan kita. Kalau ini nggak ada nanti gimana ya? Nanti nggak ada nanti nggak apa. Gitu. Yang mana? Cek ke diri sendiri. Overthinking lah, anxiety, panic attack. Panic attack itu ujungnya sampai, tapi dia mulai menghimpit gitu loh. Apa yang dihimpit? Di pikiran. Apa yang dihimpit? Menghimpitnya dengan apa? Tadi, tipu daya kekayaan. Menghimpitnya dengan apa? Hati yang terbelah. Kesibukan yang mengalihkan perhatian. Kenapa? Karena harusnya semua yang jadi pusat perhatian itu ngejar hidup kita, gitu loh. Kekayaan, berkat, itu kan harusnya ngejar. Kalau hati kita tidak terbelah, maksudnya terbelah gimana? Ya kamu tidak bisa menjadikan Tuhan dan Mamon. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Kalau kamu terbelah, kamu mulai terhimpit. Pilih salah satu. Kenapa pilih salah satu? Karena kalau kita pilih Tuhan, Mamon itu di bawah kaki kita, dan berkat itu ngejar kita. Gitu loh. Mamon apa sih? Sesuatu yang membuatmu aman. Jadi apa yang kamu jadikan sandaran dalam hidupmu yang membuatmu merasa aman? Tuhan atau siapapun yang lain selain dia. Tidak ada pilihan. Nah kalau itu Tuhan, hatimu, cara pandangmu, cara melihatmu, gitu. Nah kita bilang itu, matamu tidak dua, satu. Pandanganmu tidak terbagi, satu. Kamu ngerti fokusmu Tuhan. Maka kamu nggak perlu kejar dia, karena dia akan ngejar kamu. Tapi kita nggak berani. Ngejar Tuhan sungguh-sungguh, sehingga yang itu. Nah apakah ngejar Tuhan itu berarti berdoa, puasa, baca Alkitab terus? Bukan. Kita berdoa, baca Alkitab, ngerti firman, supaya kita ngerti apa kehendak Tuhan. Dan nanti dia akan bicara. Gitu. Dia akan bicara, kita harus melakukan apa, kita harus kerja apa, cara kerjanya bagaimana, kapan waktunya, gitu. Itu aja. Nanti dari situ kita akan ngerti bahwa, wow, semua ini berkat Tuhan ya ternyata ya. Bukan karena ideku, pemikiranku, rencanaku, usahaku, kepandaianku. Bukan. Gitu. Tapi karena itu, apakah kita tidak mengerjakan? Kerjakan. Tapi lahirnya bukan dari pekerjaan kita. Gambarannya kayak tadi. Petrus dan murid-murid yang lain. Semalam-malaman mereka sudah mencoba. Nggak dapat apa-apa. Seringkali kita harus ngalami semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Baru kemudian kita nunggu Tuhan, harusnya gimana? Tebarkan jalanmu sebelah kanan. Loh coba kalau nunggu Tuhan ngomong, dia pakai waktu semalam-malaman untuk nunggu Tuhan ngomong. Kan dia nggak harus kerja keras berkeringat yang seperti ini.
Apakah waktu mereka menarik jala itu mereka nggak berkeringat? Berkeringat menurut saya. Apakah mereka tidak kerja keras karena jalannya mau jebol? Iya dong. Tapi bukan itu dulu, itu loh. Itu lahirnya dari apa yang Tuhan katakan. Gitu. Karena kalau itu tidak lahir dari yang Tuhan katakan, nanti nggak dihitung sebenarnya. Mungkin kita punya hasil dari kerja keras kita, kepandaian kita semuanya di dunia. Tapi nanti nggak ada hitungannya di surga. Kenapa? Karena hitungannya di surga itu daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Yang lahir dari roh adalah roh, lahir dari daging adalah daging. Gitu loh. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang lahirnya dari daging, dari inisiatif manusia, bahkan itu pekerjaan dalam pelayanan. Kamu punya ide, oh gini ya kita lakukan ini semua. Bisa nggak? Bisa kalau kamu punya uang. Gitu. Tapi nggak dihitung, karena dia tidak lahir dari roh, maksudnya dari inisiatifnya Tuhan. Gitu loh. Apakah kita tidak bekerja? Bekerja. Tapi kayak kata Rasul Paulus tadi, kasih karunia Tuhan. Dia itu memberi kekuatan kepadaku, dia itu memberi petunjuk kepadaku, dan aku mengerjakan apa yang dia perintahkan. Itu. Tuhan Yesus mengerjakan itu adalah apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang dia lakukan? Menunggu, bertanya, melihat apa yang Bapaknya kerjakan. Dia kerjakan dari apa yang Bapaknya kerjakan. Dia dengar apa yang Bapaknya kerjakan. Dia katakan apa yang Bapaknya katakan. Sesederhana itu, tetapi kutuk dosa adalah independensi terhadap kehendak Tuhan. Ya kan? Ini, nanti coba bandingkan. Semalam tuh tiba-tiba muncul begini. Kain dengan Habil, ya kan? Tuhan bilang begitu kan? Habil aku senang dengan korbannya. Esau dengan Yakub. Esau menganggap remeh semua hal rohani, sedangkan Yakub mengejar yang rohani, blessing, berkat semua yang tidak kelihatan. Nanti ada lagi Saul dengan Daud, ya kan? Lihat ini. Ini tipologi, bahasa teologisnya. Gambaran-gambarannya, itu loh. Adam dengan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus adalah sebaliknya yang dilakukan oleh Adam. Apa yang tidak dituntaskan, diselesaikan oleh Adam. Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Pekerjaan apa sih sebenarnya? Yang Tuhan mau pekerjaan apa? Yohanes coba carikan. Pekerjaan yang aku lakukan itu adalah percaya padaku. Yohanes berapa ya? Ini Alkitab baru saya. Pekerjaan yang aku kendaki. Coba baca dulu, Eca. Apa? Bukan. Pekerjaan apa yang aku maksudkan? Ialah percaya kepadaku. Kira 12 ayat. Sebentar. Bukan. Pekerjaannya itu ya percaya gitu loh. Ya, itu di mana? Ya. Inilah pekerjaan ayat 28 dulu. Apa yang harus kami perbuat? Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus. Tuhan Yesus dibesarkan sebagai tukang kayu. Tapi dia lebih ngerti di mana ada ikan dibanding nelayan, orang yang jadi nelayan seumur hidupnya. Gitu loh. Dan saya punya pengalaman yang sama. Gitu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan seorang di Inggris waktu itu, waktu saya sedang mentok, stuck, nulis disertasi, tahun keberapa ya? Mungkin tahun ketiga ada ya. Saya datang ke sebuah gereja Anglikan yang karismatik. Mereka punya 3 ibadah, tapi di ibadah pertama, kedua itu ada jamnya. Jam 9, jam 11. Gitu. Ibadah ketiga itu jam 5 sore, tapi tulisannya gini, selesai tergantung Roh Kudus.
Kami datang ke ibadah ke situ, itu ya. Lalu sebelum mulai ibadah, satu orang bapak itu mendatangi saya, tanya kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Oh ya, istri saya orang Malaysia, dia bilang gitu. Selesai ibadah, istri bapak itu tadi orang Inggris datang menemui saya. Seorang Malaysia, Chinese Malaysia. Dia datang cerita banyak langsung. Indonesia luar biasa ya, pokoknya gini-gini, saya suka dengan presidenmu waktu itu dia semua itu semuanya. Terus saya lihat mereka ngalamin kemajuan gitu. Nah, saya ini seminar ke banyak negara gitu. Dan dia cerita banyak hal pengalamannya dengan Tuhan. Dia cerita bagaimana Tuhan nyuruh dia ke Shanghai, tapi dia nggak suka karena Shanghai itu polusi udaranya gitu semua. Jadi, tapi Tuhan nyuruh saya ke Shanghai. Dan saya bilang, Tuhan kalau mau aku minta konfirmasi bahwa cuaca di sana bagus dan udaranya polusinya rendah. Waktu dia mau ke Shanghai, tingkat polusinya rendah. Dia di situ doakan orang, selesai, dia pergi ke kota lain dan dia dengar berita bahwa tingkat polusinya naik dan semuanya. Dia pergi ke satu tempat di India, dia bilang saya nggak terlalu suka jorok ini semua, tapi karena Tuhan suruh, ya saya berangkat ini semua. Dia pergi ke negara lain, loh saya kan jadi penasaran, ini misionaris, penginjil atau apa? Karena dia pergi kemana-mana, ngikuti apa yang Tuhan suruh, dan kemudian mendoakan orang. Orang itu di sana lagi ada masalah keluarganya, orang itu lagi begini-begini, mau cerai, mau gitu. Saya tanya, oke, kamu tadi cerita dengan saya hampir 1 jam, semua pengalaman dengan Tuhan. Boleh saya tahu apa pekerjaanmu? Oh, saya profesor computer science. Wow, profesor computer science dengar suara Tuhan, ngikuti kehendak Tuhan, that's okay. Untuk mendoakan orang sakit, untuk pergi ke kota ini dan kota itu. Sekarang saya tanya, saya bilang gitu. Sekarang cerita dengan saya, apa hubungannya dengar suara Tuhan dengan computer science? Ya dong. Kalau dengar suara Tuhan untuk melayani, jadi menurut kamu pikir mendengar suara Tuhan itu untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mendoakan orang sakit. Saya tanya, apa hubungannya semua pengalamanmu mendengar suara Tuhan dengan computer science? Oh jelas, dia bilang. Saya bisa menerbitkan buku, saya bisa bikin publikasi, saya bisa menerbitkan jurnal, saya bisa ketemu dengan bikin coding dan semuanya, karena saya diajari Tuhan Yesus. Wow. Rekan-rekan saya bilang begini, kamu kok hebat banget, kok kamu bisa punya ide brilian kayak gini dan kayak gini. Dia jawab, bukan saya diajari Tuhan Yesus. Itu kalau orang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak akan mempermalukan dirinya jadi seperti itu di Inggris. Kenapa? Di fakultas teologi aja, profesor saya sebelumnya, nggak boleh mencantumkan gelar pendeta. Karena ini university. Pendeta itu di STT, di seminari. Bukan di university. University, kamu kalau gelarmu akademis saja. Nggak perlu kamu cantumkan kamu pendeta dengan itu. Bayangkan, itu untuk teologi aja kayak gitu. Jadi bagaimana orang computer science ngomong tentang imannya? Ya bakal dibully lah, bakal diketawain lah. Tapi kalau dia berani ngomong begitu, itu pasti karena dia ngalami betul bahwa publikasinya, loh dia profesor loh di Inggris. Jadi itu profesor beneran karena dia pasti punya publikasi yang bagus, riset yang bagus dan semuanya kan. Dan dia diberi apresiasi oleh universitasnya, kamu dapat profesorship seumur hidup. Jadi dia bisa mengakses laboratorium dan semuanya seumur hidup. Jadi dia bilang gitu. Pulang dari situ, saya jalan sambil, luar biasa ya, selama ini saya belajar teologi. Gitu. Jadi saya masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus bisa ngajari teologi kepada saya. Teologi apa? Ilmu tentang Tuhan kan. Dia cerita tentang dirinya sendiri kan. Tapi saya pikir kan ini ada metode risetnya Tuhan. Kualitatif, kuantitatif, saya harus kolonial data, ini harus pakai bahasa-bahasa ilmiah. Tuhan Yesus computer science saja bisa loh. Coding-coding dia bisa. Bikin struktur bangunan dia bisa. Ngutip-ngutip ayat hukum dia bisa. Teori-teori ekonomi dia tahu. Gitu loh. Tapi seberapa kita percaya bahwa dia bisa mengajari kita, bisa memberitahu kita, bisa ngomong dengan kita tentang itu semua. Gitu. Atau kita anggap kalau tentang doa, tentang penyembahan, tentang pelayanan, kita tanya Tuhan. Tapi tentang daily life, ordinary life, kita putusin sendiri. Nggak ngobrol sama dia, nggak nanya sama dia, nggak nunggu tentang dia. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang masa depan, tentang pasangan hidup. Dia tahu. Gitu loh. Ini masalahnya. Gitu loh. Masalahnya, kita tanpa sadar masih melakukan yang sama seperti Adam. Apa?
independensi, mau milih sendiri. Waktu Adam memilih untuk makan buah itu, dia jadi tahu, ya kan, yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya kan? Nah, yang mana yang baik ya? Buah itu, karena dia makan buah itu, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah setelah dia tahu, dia bisa memilih yang baik? Itu persoalannya. Tidak bisa kalau kata Rasul Paulus. Aku pengen melakukan yang baik, tapi yang keluar adalah yang jahat. Dia hanya tahu, tapi tidak mampu. Sedangkan Tuhan Yesus, dia setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia ngajari kita, dia ngasih contoh kepada kita bagaimana seharusnya hidup jadi manusia itu. Yang, saya ingat nih, bahasa teologisnya gini, The Undoing of Adam. Itu ada satu buku saya punya. Apa yang tidak atau belum dilakukan oleh Adam, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Ketaatan. Ketaatannya apa? Melakukan kehendak Bapa, naik ke atas kayu salib, datang jadi manusia, pilihan jalannya seperti itu semua karena dia sedang menggenapi semuanya. Dia tidak pakai idenya sendiri, tidak pakai rencananya sendiri. Tidak. Dia mengikuti apa yang sudah direncanakan. Dan bagaimana caranya hidup jadi manusia? Bergantung penuh kepada Roh Kudus. Itu sebenarnya caranya. Itu loh cara hidup sebagai manusia yang dicontohkan Tuhan Yesus. Gitu. Dia kan bilang kan, enggak bisa apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia hidup sebagai manusia. Gitu loh. Karena dia mengosongkan dirinya. Kenapa kok dia bisa melakukan semua mujizat dengan keajaiban itu? Karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Nah itu sebabnya, nantilah ya itu. Tapi kenapa kita perlu dipenuhi, dipimpin, bergaul dengan Roh Kudus? Karena itulah cara hidup yang dicontohkan Tuhan Yesus. Dependensi, kebergantungan penuh kepada Tuhan. Nah satu kali ada satu orang, penatua sebuah gereja ngomong dengan saya begini. Loh Pak, bukankah kalau kita dewasa itu, kita berarti semakin independen? Dari mana ini pengertiannya? Loh bukan, saya bilang gitu. Waktu kita dewasa, di dalam Tuhan, Tuhan memang akan semakin menghargai kita dan ngajak kita ngobrol, meminta pertimbangan, karena kita mulai menjadi sahabatnya. Seperti Tuhan dengan Abraham, aku ceritalah sama Abraham, aku mau menghukum Sodom dan Gomora. Itu orang-orang yang sudah di level kedekatan, kedewasaan, bisa diajak berbagi sama Tuhan. Tapi sebelum itu, isinya adalah ketaatan demi ketaatan. Mesbah, sampai terakhir ketaatannya tanpa tanda tanya adalah menyerahkan anaknya. Baru kemudian dia disebut sebagai sahabat Allah. Itu kedewasaan di dalam Tuhan. Semakin ngerti bahwa aku tidak bisa sendiri. Gitu. Loh apa Tuhan Yesus kurang dewasa? Sehingga dia bilang, aku tidak bisa, kalau aku tidak lihat Bapa, aku tidak dengar Bapa. Sehingga dia semalam-malaman bergumul. Karena dia mau ngerti Bapaknya mau lakukan apa. Saya baca tulisan itu bagus sekali. Saudara Farad ngomong gini, tidak ada kehidupan sepanjang hari besok yang akan jadi surprise buat Tuhan Yesus karena semalam itu dia sudah tanya kepada Bapak, besok akan terjadi apa. Jadi kenapa kita banyak kaget-kaget di hidup kita? Karena kita nggak dengar Bapak ngomong apa. Kamu udah dikasih teasernya, udah dikasih kayak trailernya, jadi ini kayak gini nih. Gitu. Nggak ada. Gitu. Bahkan saya kenal dengan beberapa orang yang Tuhan beri karunia-karunia kenabian yang tajam. Sudah Tuhan tunjukkan apa yang terjadi beberapa tahun, beberapa waktu ke depan. Gitu. Dan dia belajar bertanya setiap hari, Tuhan hari ini mau gimana? Hari ini harus apa? Dilakukan. Bagian kita nanya aja. Gitu. Saya sering ngomong ya, kalau kayak pakai GPS itu loh. Kalau lagi lurus terus di jalan tol mau ke Jakarta, kalau kamu nggak belok-belok, ya dia nggak ngomong. Itu artinya kamu di jalan yang benar, asal kamu hidupin terus. Gitu. Terhubung, nyambung, ngobrol. Gitu. Kalau ternyata kamu keluar ke kiri di Cirebon, dia akan ngomong,
putar balik, putar balik, putar balik, kamu sedang ke arah yang salah, putar balik, cari jalan masuk lagi ke tol. Atau dia akan rerouting, tunjukkan jalan lain lewat jalur Pantura. Tapi kalau kamu tetap di tol, terus cobaan aja deh, dari Salatiga sampai Jakarta. Nggak ngomong apa-apa tuh. Karena kamu di jalan yang betul. Gitu. Tapi kamu hidupin, ngomong terus, gitu. Nanti kalau jalannya di kota, gitu mulai kan, 300 meter belok ke kiri, 50 meter belok ke kanan, gitu ya. Slide left, slide right, gitu. Tapi ada kalanya sedang di situ. Jadi apa itu mahkota duri? Dia sedang menebus, membayar kutuk yang diakibatkan karena ketidaktaatan Adam, ya kan? Yang harusnya tidak muncul, sesuatu yang tidak berbuah, sesuatu yang menekan hidup kita, sesuatu yang menghimpit, mencekik sampai kamu nggak bisa bernafas, yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, yang menyebabkan kamu berjuang dengan kekuatanmu sendiri, gitu loh. Kenapa? Karena kekristenan itu aneh. Dan itu butuh waktu panjang sampai saya mengalaminya sendiri, saya baru ngerti apa artinya ayat ini. Apa? Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi nyata. Kalau kamu belum pernah mengalami kehilangan semua kekuatan dan kemampuanmu, kamu nggak akan ngerti apa artinya ayat ini. Karena ini paradoks. Kok dalam kelemahan jadi kuat, dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Gitu. Sedangkan manusia pengennya pakai kekuatannya, menunjukkan kekuatannya. Karena kalau dia pakai kekuatannya, pakai idenya, dia akan dapat pujian. Dia akan dapat kredit. Orang akan mengakui dia. Orang akan mengagumi dia. Firman Tuhan bilang begini, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saya suka terjemahan baru 2 ini menghaluskan ayat itu. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kita hidup di tengah dunia yang semua mau menunjukkan potensi, kemampuan, kehebatan, talenta, mau ditunjukkan. Nah. Mungkin itu dunia. Tapi kalau itu terjadi di dalam kekristenan, saya rasa kita bermasalah. Karena itu kekristenan yang sedang pakai kekuatannya sendiri, pakai kemampuannya sendiri, pakai idenya sendiri. Dan itu tanpa sadar, spiritnya adalah spirit independensi dari Adam. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sebaliknya dari apa yang dilakukan Adam. Sebaliknya. Dia memilih percaya penuh, bergantung penuh, mendengar, menunggu, dan melakukan hanya apa yang ditunjukkan, dikatakan, dan dilakukan oleh Bapaknya. Ada bagian-bagian lain, tapi mungkin harus saya simpan untuk lain kali, terkait dengan semak duri. Tapi setidaknya malam hari ini, ya, kalau sampai hari ini, masih ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam pikiran, yang itu jadi seperti semak duri yang sudah menekan, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, harusnya tidak lagi. Tapi karena kamu tidak tahu, karena kita tidak tahu. Dan itu lahir dari mana? Dari keinginan untuk terus mengusahakan sendiri, mengerjakan sendiri, memikirkan sendiri, merencanakan sendiri. Kita tidak disuruh sendiri, kita diberi penolong, kita diberi penasehat, kita diberi penghibur, kita diberi pendamping. Pendamping dari sebelah sisi yang sangat dekat, namanya Parakletos, itu Roh Kudus. Siapa yang suruh kamu sendiri? Kenapa ada orang merasa lonely? Karena dia tidak tahu bahwa ada pribadi yang selalu menemani dia 24 jam. Konselor itu, layanan itu terbatas, dan kamu bayar, tanya Kak Oci. Kami belajar konseling. Sekali konseling di dalam program kami 250.000. Itu harga pelayanan. 1 jam, 50 menit, 250.000. Kamu bisa konseling dengan dia karena dia penasihat ajaib. Wonderful counselor. 24 hours in your life. For free. Tapi kamu nggak pakai itu. Kamu nggak pakai fasilitas itu kayak orang memilih untuk naik lewat tangga karena kamu masih punya kekuatan. Oke, lantai 2, lantai 3, lantai 100, naiklah dengan tangga. I will see you on the top. Karena saya naik lift. Dan itulah hubungan kita dengan Roh Kudus. Itu. Independensi.
menghasilkan kebanggaan terhadap diri sendiri. Ada yang bisa kita ceritakan kalau kita independen itu ada. Aku. Siapa yang bisa ceritakan? Aku. Oke, terakhir. Saya akan ngomong ke semak duri yang kedua. Ingat, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Di semak duri. Semak duri nggak ada fungsinya, tapi Tuhan mau menyatakan diri di semak duri. Dia Tuhan yang berfirman di semak duri. Tidak ingatkah kamu akan firman itu tentang Dia yang berfirman di semak duri? Tuhan berfirman apa di semak duri? Memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. I am. Aku ini aku. Aku ini aku. Loh, kamu siapa Tuhan? Aku. Maksudnya, akunya itu cuman aku, cuman Tuhan. Bukan aku, saya. Diri sendiri nggak ada. Makanya Rasul Paulus ngomong gini, no longer I, but Christ. Bukan lagi aku, tapi Kristus. Akunya itu harusnya jadi Kristus. Karena hidup kita sebelum di dalam Kristus, aku. Ya enggak? Aku, orang Israel asli. Aku, suku Benyamin. Aku disunat hari ke-8. Ya kan? Aku taat hukum Taurat. Aku dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Aku melakukan semuanya. Aku kerja lebih keras. Aku. Tapi semuanya sampah setelah di dalam Yesus. Tidak ada lagi aku yang dibanggakan karena aku sebenarnya itu Dia. Tuhan. Makanya dia ngomong aku. Semak duri ini mau ngomong kalau akunya itu bukan Dia. Semak duri kan nggak menghasilkan apa-apa. It should be God. Harus Tuhan yang menyatakan dirinya di semak duri itu. Saya punya satu cerita lagi tentang semak duri. Hakim-hakim sebenarnya. Ketika Yotam dengan Abimelek ya. Mau nggak? Terakhir. Hakim-hakim 9. Lain kali. Hakim-hakim 9. Ya. Ayat 8. Coba tolong dibaca, Kak Yes mungkin. Hakim-hakim 9 ayat 8 sampai ayat 15. Kali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku dan menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung. Oke, apa itu kutuk semak duri? Nggak tahu diri. Dan tidak tahu destiny dan rencana Tuhan buat hidupnya. Pohon zaitun ngerti, suruh jadi raja. Aku ini destiny-nya, rencana Tuhan buat hidupku menghasilkan minyak yang akan mengurapi raja-raja. Gitu. Pohon ara, aku ini menghasilkan buah ara yang jadi manisan. Pohon anggur, aku ini menghasilkan buah anggur yang akan menyukakan hati Allah dan manusia. Tapi semak duri nggak ngerti rencana Tuhan buat hidupnya. Suruh jadi raja lah. Gitu. Nggak tahu diri sebenarnya. Tapi kalau dia ngerti, gitu ya. Kalau dalam hidup kita masih ada yang seperti ini, gitu kan. Sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau kamu sampai nggak ngerti
Ada destiny, rencana Tuhan sesuatu. Dan kamu pengen sesuatu yang lain. Gitu ya. Menurut manusia itu wow. Kamu pikir, wow saya mau melakukan ini semua. Gitu ya. Bermimpilah dan semuanya itu. Bukan. Ya, Kristenan menurut saya nggak seperti itu. Kristenan itu ambil mimpinya Tuhan jadi mimpimu. Karena mimpinya Tuhan pasti jauh lebih besar daripada mimpimu. Dan kamu tidak bisa melakukan mimpinya Tuhan, mewujudkan mimpinya Tuhan pakai kekuatanmu sendiri. Sehingga di situ kamu akan bergantung kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa mimpimu sebenarnya hanya sebatas kemampuan dan kekuatan. Gitu. Tapi mimpinya Tuhan pasti jauh lebih besar daripada setiap kekuatan, kemampuan, apapun yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya nanti kita perlu bergantung. Kita perlu anugerah. Kita perlu Dia menolong dan memampukan kita. Karena itu tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kutuk semak duri menyebabkan kita nggak tahu diri, nggak tahu apa rencana Tuhan buat hidup kita. Terus gitu. Oh ya, pokoknya semua yang besar, semua yang hebat, ambillah gitu. Tapi pohon zaitun ngerti. Aku ini menghasilkan minyak untuk mengurapi. Aku ini menghasilkan manisan. Aku ini menghasilkan anggur, minuman yang menyukakan hati Allah dan manusia. That's all. Sesuai dengan destiny dan panggilan Tuhan dalam kehidupan. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, ya kan? Supaya semua kutuk itu dibayar. Sesuatu yang tidak menghasilkan, sesuatu yang menghimpit, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Sehingga itu mencekik, bahkan akibatnya sampai ke fisik ya. Akan sampai ke fisik itu. Sesuatu yang sebenarnya di roh sampai ke fisik. Dan kemudian kalau sampai hari ini kamu masih nggak ngerti, sehingga tawaran-tawaran apapun kamu iakan. Kamu lakukan apa aja untuk meraih itu dengan kekuatanmu sendiri. Malam hari ini, ketahui bahwa itu semua sudah ditanggung Tuhan Yesus. Supaya kamu ngerti dan menghasilkan buah dalam hidupmu. Ya. Supaya kamu ngerti bahwa harusnya bukan kekhawatiran. Harusnya bukan ketakutan. Karena kalau dihimpit oleh itu semua tidak menghasilkan buah. Harusnya kamu ngerti fokusmu adalah Tuhan dan kehendak-Nya. Dan nanti yang lain itu akan mengikuti. Dan itu seperti dirilis, dilepaskan dari sesuatu yang menekan. Gitu. Kan dicekik gini beberapa waktu kan, pasti kehilangan nafas dan kemudian mati kan. Kalau dicekik terus, pasti nggak bisa bernafas dan mati. Dan kamu jadi ngerti bahwa ada rencana Tuhan, destiny Tuhan, jatah Tuhan dalam hidupmu. Apapun itu. Kamu tidak akan bandingkan diri, tidak akan pengen kayak pohon zaitun, tidak akan pengen kayak pohon ara, tidak akan pengen kayak pohon anggur. Karena kamu ngerti. Sekalipun aku semak duri. Tapi kalau Tuhan menyatakan diri di situ, ya kan? Itu penuh kemuliaan, akan bicara kepada Musa, akan dipakai untuk semak duri kan nggak ada artinya. Harus Tuhan melakukan sesuatu, ya kan? Menyatakan sesuatu di situ. Sampai itu dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Musa, memberi pembebasan kepada bangsa Israel. Gitu. Tapi itulah penebusan-penebusan Tuhan. Mahkota duri menebus semua kutuk karena ketidaktaatan Adam. Semua yang tidak menghasilkan, yang tidak berbuah. Semua yang menghambat, menghimpit, mencekik, membuat kita nggak bisa bernafas. Semua di hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.